menyembah, nikmati hadiratnya, nikmati kuasanya. Sebab Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jika engkau telah menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai penyelamat, apa yang kita khawatirkan? Masalah boleh silih berganti. Kita melihat tadi kesaksian saudara kita. Saya bisa merasakan karena saya juga mempunyai sepasang anak. Kenapa anak orang lain biasa-biasa hidup normal? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi ingatlah, sebab Dia Allah yang berkuasa. Apapun yang terjadi, yang diizinkan itu ada maksud dan tujuan. Bagian kita hanya berserah. Hanya berserah kepada Engkau. Kami berserah kepada sebab Engkau baik, teramat baik. Kami selalu mengucap syukur. Karya-Mu yang terindah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu pagi ini Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini boleh menyampaikan sedikit firman Tuhan. Setiap jemaat yang hadir maupun yang melihat streaming, kiranya Tuhan urapi. Dan kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada sama-sama di tempat ini. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kuasa Tuhan. Dan biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Karena kami perlu. Kami butuh Engkau. Dan kami mau melekat bersama dengan Engkau Tuhan. Terhubung, melekat. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Pakai hamba-Mu boleh menjadi berkat pada pagi ini. Dan kami serahkan Tuhan untuk ibadah jam 8 ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menjadi alat saja Bapa. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Selama kami hidup, biarlah hidup kami ini hanya untuk memuliakan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang paling meriah ya. Terima kasih ya, WL ya, singer ya, dan para pemusik yang kami, pemusik valen ya, boleh tetap ada di situ. Saudaraku semua pada pagi ini semua diberkati Tuhan, amin. Oleh pujian yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Ya berikan salam pada kiri kananmu dan lihat ya. Nah, Tuhan itu baik ya katakan ya. Tuhan itu baik, selalu baik dan sangat baik dan teramat baik. Saya bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada. Teman-teman kita melihat saat ini ya. Dolar makin naik. Aussie, dolar makin naik ya. Semuanya harga makin naik. Pertanyaannya kepada kita semua. Gaji kita tetap nggak langsung juga naik. Nah, oleh sebab itu pasti ada rasa namanya khawatir. Apakah uang saya hanya bertahan setengah bulan? Lalu hari ke-16, 17, 18 saya mau makan apa? Nah,
Ini yang menjadi satu hal saat ini yang melanda semua orang. Teman-teman, pada pagi ini saya mau mengajak kita semua bahwasanya di saat kita sebagai anak Tuhan, kita selalu berdoa. Kita katakan, tapi kita lupa bersyukur. Maka pada pagi ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu berbicara tentang ada kuasa syukur loh di balik, ya, ada kuasa di balik ucapan syukur. Teman-teman, sebagai analogi saja ya. Nah, ini saya pernah waktu itu saya ke Jakarta, saya punya 2 anak. Nah, saya tahu anak saya itu suka sekali dengan produk Uniqlo. Sama mereka masih kecil gitu ya. Saya beli ya, masing-masing satu kaos ya, Uniqlo. Waktu saya pulang, saya berikan kepada yang kakaknya. Kakaknya bilang, aduh terima kasih Pak, saya udah lama merindukan ini. Waktu itu Uniqlo belum ada di Pontianak ya, sekarang sih udah ada ya, kita udah enak ya. Terima kasih Pak, dia bilang, saya senang sekali ya, saya udah merindukan ya. Padahal saya ya, dia bilang, saya sangat senang sekali. Dan intinya adalah, dia bilang, terima kasih Pak, Tuhan baik, Tuhan memberkati Papa. Lalu sekarang yang kedua, saya serahkan kepada ya anak saya yang kedua. Saya bilang, nih Dek, Uniqlo ini buat kamu. Dia bilang, iya Pak, taruh ya. Akhirnya, sekali lagi, kalau saya ke Jakarta, kalau saya beli lagi satu barang, tapi saya beli bukan 2, hanya 1 saja. Kira-kira saya mau kasih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, betul sekali. Kenapa? Yang pertama itu dia bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena apa yang dia dapatkan itu dari Tuhan. Dia tahu ada kuasanya. Bersyukur. Maka itu akan berlimpah-limpah lagi. Nah, setiap kali kalau saya ke Jakarta, saya selalu teringat sama dia. Kalau anak yang kedua, itu saya masih mikir. Kenapa? Ya itu tadi itu. Lupa mengucap syukur. Orang dapat langsung, ya taruh ya. Ya. Nah gimana orang mau kasih lagi ya. Ini analogi saja ya. Ini bukan terjadi sama anak saya ya. Nah oleh sebab itu pada pagi ini kita mau coba lihat firman Tuhan ya. Kita kan bacakan sama-sama teman-teman ya. Oke. Di Filipi 4 ayat 6 dan 7 sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Amin. Sudah jelas kan? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah ini jangan berbicara banyak anak Tuhan ya. Dia kalau misalnya ikut Tuhan punya keinginan berkat. Nah, tapi di sini jelas-jelas dikatakan ya. Jadi ayat firman Tuhan ini ya, saya sengaja saya kasih beberapa warna supaya dari air firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwasanya janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Nah saudaraku, kita masing-masing punya masalah sendiri. Saya nggak tahu di sini. Ada orang-orang tertentu yang punya masalah problema dari keuangan, ada orang yang punya problema tentang kesehatan. Mungkin bukan dia, tapi anaknya. Lalu ada orang-orang tertentu yang punya masalah yang lain. Nah kita akan coba lihat ya. Nah bagaimana ucapan syukur ini, karena sebab dikatakan jangan nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Saya percaya sekali ya teman kita yang tadi ya pasti setiap malam dia selalu berdoa dengan permohonan, bersujud, mengharapkan kepada. Dan dia tahu pasti di balik itu ini. Nah makanya
saat ini dia bisa menjadi berkat buat kita, amin. Berikan tepuk tangan dong ya, buat kita yang paling meriah ya. Nah, kita ingin melihat ya, yang pertama. Ucapan syukur ini mengalahkan kekhawatiran. Rupanya di balik kekhawatiran, di balik ucapan syukur ya, itu bisa mengalahkan kekhawatiran. Kekhawatiran adalah beban yang menyerang pikiran manusia. Nah, kita jujur ngomong aja, semuanya ini kita bisa ada, pasti itu bermasalah mulai dari pikiran. Kalau pikiran ini tidak ada di sini, maka dia tidak akan merusak yang lain. Nah, oleh sebab itu kita lihat ya di Mazmur 55 ayat 23 dikatakan adalah serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Nah, Tuhan tidak meminta kita memikul itu beban sendiri. Kalau Dia izinkan ini terjadi, Dia yang akan membantu beban kita itu. Jadi jangan kita ambil alih. Yang kedua, Mazmur 94 ayat yang ke-9 dikatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Coba kita renungkan kembali. Saat pikiran penuh dengan kecemasan, ya jujur ngomong aja ya, sekarang ini, kalau pikiran kita ini banyak cemas, ya sebenarnya kalau kita berserah kepada Tuhan gitu ya, Tuhanlah yang akan memberikan kita ketenangan. Jadi sejuk sekali. Kenapa? Karena kita berikan kepada Dia. Kita melihat efek daripada khawatir. Khawatir itu, kalau kita lihat ini ya, akan membuat kita jadi gelisah. Hidup kita jadi, gimana ya. Lalu pikiran kita pasti kacau. Kita tidak bisa akan terpusat lagi pada ini. Kesana, kesini, kesana, kesini. Jadi akhirnya membuat kita menjadi kacau. Kita tidak akan fokus. Kerja kita pasti akan berantakan. Ya kan? Nah, lalu yang pasti sudah imannya melemah. Ke gereja sudah mulai kadang-kadang ya 2 minggu sekali. Ya, lalu melihat kiri kanan. Kok dia yang tidak ikut Tuhan, kok bisa diberkati ya. Aku yang sudah melayani, aku yang sudah begitu ini. Tapi kok kayaknya begitu ya. Nah, iman kita mulai melemah, mulai turun. Nah, saat itulah sebenarnya kita butuhnya adalah komsel. Komsel itulah yang nanti yang akan menguatkan kita sama-sama berinteraksi. Dan yang keempat adalah kita pasti kehilangan sukacita. Jujur saya katakan, kadang-kadang ada orang katakan, wih Wan, kamu masih tetap seger gitu ya. Saya bilang ya, kenapa? Karena itu bonus dari WL. Bonus dari worship leader. Makanya kita tetap bersukacita. Gak mungkin dong saya ke atas langsung tidak sukacita. Pasti ada sukacita. Kenapa? Karena ada rasa ucapan syukur. Nah, kalian jangan lihat saya begini aja udah enak-enak ya. Saya juga masih ada duri dalam daging, dalam diri saya yang kalian tidak tahu dan saya tidak perlu kasih tahu. Jadi setiap orang ada tetap khawatir, tapi jangan terlalu banyak memikirkan kekhawatiran itu. Kita lihat sudah tadi ya. Tetapi firman Tuhan memberi jalan keluar. Ingat, tadi dikatakan nyatakanlah keinginanmu kepada Allah apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini membuat kita semakin mengerti bahwasanya ada maksud daripada Tuhan ya. Kenapa ini terjadi? Ya. Mengapa syukur ini begitu penting? Jadi banyak orang hanya berdoa aja, tapi tanpa mengucap syukur. Jadi dia berdoa, Tuhan berikanlah aku ini. Ya, nah ada lagi kadang-kadang yang mengancam kepada Tuhan. Tuhan berikanlah aku ini. Kira-kira seminggu ya, ini kamu sudah harus jawab. Nah, tapi ucapan syukurnya lupa. Nah kita pengen melihat mengapa syukur ini begitu
penting. Karena saat kita bersyukur, fokus kita tuh berpindah. Ya, dari masalah kepada Tuhan. Saat kita bersyukur, ingat ya, saat kita mengucap syukur, fokus kita ini bukan kepada masalahnya lagi, tapi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan semuanya. Kenapa? Karena masalah ini saya sudah serahkan kepada Engkau. Karena Engkau lah yang mengizinkan itu terjadi. Mata kita tidak lagi melihat keterbatasan kita, tetapi melihat pemeliharaan Tuhan. Jujur saya punya 2 anak. Anak saya nggak pernah tuh nanyakan, Pak, nanti saya kira-kira mau kuliah bisa atau enggak ya? Enggak tuh. Dia percaya aja, habis SMA udah langsung kuliah aja. Apalagi kita yang punya Tuhan, Yesus yang telah mati, bangkit untuk hanya menyelamatkan kita. Lalu sekarang kita panggil Yesus, Yesus, Tuhan. Kita memanggil dia Tuhan. Kita mengakui dia adalah pemelihara kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyerahkan semuanya kepada dia, apa yang kita alami? Nah, kita coba melihat ya. Ada perbedaan orang-orang yang bersyukur dan yang tidak bersyukur. Kelihatan sekali ya. Coba. Nah. Yang pertama yang orang yang bersyukur. Orang yang tidak bersyukur ya selalu mengatakan, aku gak tahu ya nanti jadi apa ya. Aku tidak tahu ya nanti bisa jadi apa ya. Nah, ada orang-orang tertentu malah meramalkan dolar bisa sampai 25.000. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Tapi dia sudah ramalkan sesuatu hal yang tidak baik. Nah, coba kalau misalnya kayak tadi yang bersaksi, ya kan? Dia udah lihat anaknya kayak begini. Lalu dia tidak mengucap syukur. Dia udahlah biar 1 anak ya. Kan masih ada 1 anak lagi gitu ya. Lalu dibiarin aja begitu. Enggak, dia tetap mengucap syukur ya dan tahu itu adalah proses. Nah, orang yang bersyukur selalu mengatakan, Tuhan yang menolong dahulu pasti menolongku lagi. Tuhan yang menolongku dahulu, mati dan bangkit, pasti akan menolongku lagi, apalagi dalam hal yang sepele. Masalah makanan, masalah ekonomi, ya kan? Masalah penyakit, masalah kecemasan, masalah khawatir. Jadi itu bukanlah sesuatu hal yang membuat kita menjadi takut. Nah, saudaraku, ini satu ilustrasi saja ya. Kita melihat bahwasannya, masih ingat ya, tentang bagaimana kisah Daud melawan Goliat. Daud ini masih imut-imut. Tidak dipandang sama abangnya. Tapi dia punya kebiasaan untuk menyerang ya singa ya ataupun yang hal yang luar biasa. Dia luar biasa. Jadi diperhadapkan ya. Nah, saat orang Filistin, orang Israel diserang sama Filistin, dia kirimkan ada Goliat. Goliat itu tingginya kurang lebih 2,9. Saya ini baru 1,6 paling-paling ya. Separuh saya. Saya separuhnya gitu ya. Nah, dia begitu tinggi, kekar, besar. Nah, lalu Daud ini dipanggil untuk melawan dia. Sebenarnya kalau jujur kalau Daud itu melihat begitu, dia pasti udah ketakutan. Begitu besar ya, dengan dia punya segala perisainya yang begitu luar biasa, pasti ada ketakutan dari dia. Tapi apa yang dia lihat? Gak ada. Dia tahu kalau Tuhan panggil dia, pasti ada maksud Tuhan. Dia serahkan semuanya kepada dia dengan ucapan syukur. Maka hanya dengan batu saja. Langsung kena Goliat punya di sini.
Jatuh kau lihat itu. Nah, pertanyaannya sekarang gitu. Sekarang kita melihat cerita ini membawa kita satu ingat. Kalaupun ada masalah yang begitu luar biasa menimpa kita, ada satu pujian yang seringkali saya bawakan dan saya nyanyikan dalam doa. Lagu itu berkata, kalau Tuhan ada di samping kita, apa sih yang mau kita takutkan? Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walau masalahku, sama-sama nyatakan. Tetap percaya Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kalau Tuhan ada di samping kita, apapun yang terjadi, kita nggak usah khawatir lagi. Sebab kenapa? Dia yang akan ambil alih semuanya. Nah, itu tadi yang pertama. Nah, sekarang kita melihat ucapan syukur yang kedua. Ucapan syukur yang kedua adalah memberikan damai sejahtera. Teman-teman, damai sejahtera daripada itu. Nah, sebab dikatakan tadi di Filipi yang ke-7 ya. Boleh ditampilkan? Tadi firman Tuhan yang ke ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kadang-kadang dunia berkata, kalau masalah selesai, aku baru tenang. Tapi Tuhan berkata, aku bisa memberikan damai kepada engkau di tengah-tengah masalah kamu. Nah, inilah yang disebut dengan kuasa syukur. Jadi, syukur itu punya makna yang luar biasa. Orang-orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang-orang yang selalu menganggap kalau masalah ini udah selesai gitu ya, anakku udah sembuh ya, aku baru bisa bersyukur. Kalau masalah masih ada, ngapain aku bersyukur? Ya kan? Nah, jadi dia tidak bisa mendapatkan damai sejahtera. Orang yang tidak mempunyai damai sejahtera kelihatan dari mukanya. Wajahnya selalu kusut, ya. Nah, maka kehidupannya pasti suami istri akan jadi bertengkar terus-menerus. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera. Ya, jujur aja kalau sebagai suami kita tidak bisa memberikan damai kepada kita punya istri. Bukan hanya masalah ini ya. Nah, ada kalanya ada istrinya dikasih 50 juta, tapi sekali pulang-pulang bentak-bentak begini. Nah, itu bukan damai sejahtera ya. Nah, itu orang-orang yang tidak mengerti ya bahwasanya ini hal-hal yang penting. Nah, yang ketiga adalah ucapan syukur menjaga hati dan pikiran kita. Ya kan? Nah, bahkan Paulus ya saat ini berkata akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya kan? Nah, kita katakan sama-sama yuk ya. Jadi kita munya dengan gigiku ya. Nah, akan memelihara hati dan pikiranku. Sekali lagi, akan memelihara hati dan pikiranku. Nah, banyak peperangan terjadi, ya terbesar terjadi bukan dari luar, tetapi di dalam pikiran kita. Nah, pikiran-pikiran inilah yang membuat kita menjadi problem. Nah, pikiran itu apa? Ya, yang tadi saya bilang itu, ada rasa takut. Ya, jujur aja saya punya anak sekarang lagi di Aussie sendiri, kadang-kadang ya jujur aja ada rasa ketakutan juga. Tapi dia kan sudah berumur 20-an. Masa sampai kapan saya takut sih? Saya harus serahkan kepada Tuhan. Engkaulah yang bekerja. Ya.
Kadang-kadang kasihan juga lihat dia, ya. Jam 4 ya bangun, jam 5.30 sudah harus kerja. Nah ketakutan juga saya lihat, kasihan juga ya. Nah tetapi dia sudah memilih yang terbaik buat dia. Nah oleh sebab itu saya hanya mengucap syukur dan berserah dalam doa. Nah yang kedua adalah kadang-kadang kita kecewa. Nah kecewa ini yang paling banyak bermasalah. Gesekan-gesekan sedikit, sudah kecewa. Tidak dihargai, sudah kecewa. Ini terutama untuk hamba-hamba Tuhan ya. Kadang-kadang ya maaf-maaf, ya kadang-kadang peraturan dibuat, tidak mau diikuti. Tapi kalau tidak dikasih jadwal, langsung kecewa. Lalu pindah gereja, emangnya cuma di sini aja. Gue juga punya gereja yang lain. Nah akhirnya setahun pindah gereja 5 kali. Ya kan, nah ujung-ujung akhirnya kita juga yang tidak bertumbuh. Nah yang ketiga adalah, nah kalau dia tidak menjaga hatinya, sering terjadi adanya namanya iri hati. Lihat kiri, lihat kanan, wih mobil baru lagi. Loh, saya kok tetap masih pakai motor ya, aduh Tuhan kenapa engkau tidak memberikan saya lebih? Padahal dia malas. Nah hal-hal kayak begini, ini sering membuat orang itu menjadi iri hati. Orang mempunyai lebih, tentunya Tuhan punya maksud lebih. Nah kadang-kadang saya mau katakan sama teman-teman ya, kita mempunyai topi ukurannya berbeda-beda. Kalau topi saya ukuran M, saya nggak boleh iri hati sama teman saya yang topi ukuran XL. Kalau saya pinjam ukuran dia punya XL, pakaikan ke saya ke sini, itu langsung ketutup saya punya mata. Kan jadi jelek kan? Benar nggak? Ya kan? Nah, kadang-kadang kita melihat orang yang punya rumah gedungnya, wih, begitu tinggi, begitu besar, pekarannya besar. Nah pertanyaannya, pajaknya aja mungkin setahun bisa 70 juta, ya kan? Nah pembantuannya aja ada 4, ya kan? Nah listriknya aja ada 5 juta, mampu enggak kau bayar? Ya kan? Nah sedangkan kalau kita mau iri hati sama dia, jangan iri hati sama dia. Ya, nah yang kita punya ini kita mengucap syukur aja. Ada kalanya kita diproses dan by sistem, ya. Nah saya melihat teman-teman yang mempunyai lebih, saya bilang terima kasih ya Tuhan memberkati engkau diberkati. Jadi masing-masing punya bagian-bagian sendiri. Janganlah iri hati melihat teman-teman yang lain. Sebab kenapa? Iri hati ini membuat kita menjadi akhirnya rasanya tuh jadi ikut Tuhan itu gak ada artinya. Nah yang keempat adalah kepahitan. Nah ini yang paling sulit nih. Orang yang kepahitan dalam dirinya itu seperti sampah. Lama-lama kalau tidak dikeluarkan ya, membusuk. Oleh sebab itu saya sebagai konselor ya, kadang-kadang juga punya anak komsel yang kadang-kadang ada masalah apa-apa, kadang-kadang dia bilang, Ko Irwan boleh gak ada waktu gak? Saya mau selling sebentar. Oke boleh gak apa-apa dia bilang. Udah, dia kadang-kadang dia langsung datang, saya bilang, ya Mak kita punya 2 jam. Kira-kira apa yang mau kamu sampaikan? Dia bilang, aku mau cerai sama suami aku, dia bilang. Aku udah pahit sama dia, dia bilang. Dia cerita-cerita, sampai 1 jam gitu ya. Lalu saya bilang, kamu kesini buat apa? Dia bilang, enggak, aku cuma mau sampaikan itu aja. Udah ya, saya mau pulang ya. Nah, rupanya dia hanya mau keluarkan kotoran-kotoran kepahitannya ini sama saya. Ya dia bilang, ya kamu kan ketua PKS saya, jadi kamu wajib terima saya punya kepahitan. Udah itu dia langsung pulang. Nah sekarang pertanyaannya, saya kecewa nggak? Enggak, saya langsung ambil tong sampah. Udah saya mandi, saya tidur lagi gitu ya. Nah emang gue pikirin gitu ya. Nah ini sering kali terjadi kepada orang-orang yang mempunyai kepahitan. Itu masih bersyukur loh ya. Kenapa? Bersyukurnya karena dia mau mengeluarkan dia punya akar kepahitannya ini. Nah kalau kita punya akar kepahitan, jangan kita simpan sendiri. Kalau perlu memang ya teriak kepada Tuhan ya. Tuhan, engkau ambil aku punya kepahitan. Cuman pertanyaannya kalau pejabat belum ya. Kalau Tuhan bisa berbicara memang lewat firman Tuhan. Tapi alangkah baiknya kalau Anda punya mentor. Ya kan kalau punya masalah sedikit ya, punya kepahitan sedikit. Ngomong aja kepada dia. Supaya kenapa? Supaya akar-akar di dalam itu keluar. Jujur aja kalau kita punya
Saya kemarin ya ada punya pisang ya. Saya kan gantung. Pisang itu tiba-tiba saya ambil agak kuat, tak, jatuh ke bawah. Sekali jatuh ke bawah, alamak. Besok paginya saya lusa pakai. Itu 3 biji itu langsung semuanya membusuk. Terpaksa saya potong-potong ya yang baiknya saya makan. Ya udah saya buang. Nah itu namanya kalau orang yang punya kepahitan, ini contoh aja ya. Nah itu harus dibuang. Nah yang kelima adalah, nah ini putus asa. Kalau orang sudah putus asa, nah itu tandanya apanya? Dia sudah menyerahkan sepenuhnya semuanya kepada itu. Tetapi kalau orang yang bisa bersyukur, dia bisa menjaga hatinya ya. Nah, kita melihat orang-orang yang bersyukur ya, dia tuh pasti lebih kuat menghadapi dengan tekanan. Lalu tidak mudah iri hati yang tadi saya bilang ya. Nah, yang ketiga adalah tidak gampang menyerah. Ya kan? Nah, kayak tadi kan hampir berapa tahun? Mungkin 4-5 tahun ya katanya kesaksian tadi ya. Nah, yang keempat dikatakan adalah lebih mampu melihat kebaikan Tuhan. Jadi bukan melihat keburukan kita, masalah kita. Tapi kita melihat kebaikan Tuhan yang sudah luar biasa. Itu saja yang kita lihat. Ada kalanya kadang-kadang orang melihat donat, hanya yang dilihat apanya? Bolongnya. Kiri kanannya itu yang cantik-cantik itu gak dilihat. Dilihatnya adalah bolongnya. Nah, dia tidak melihat enaknya itu donat. Nah, yang terakhir adalah syukur membuat hati tetap lembut kepada Tuhan. Nah, rasa syukur inilah yang membuat hati kita menjadi lembut. Orang yang lembut hatinya pasti dia akan enak dilihat, ketemu dengan orang pasti akan tersenyum. Nah, jadi orang yang kalau mengalami kepahitan ya pasti kelihatan dari mukanya cemberut terus. Dan yang terakhir adalah rasa syukur adalah bukti daripada iman kita. Mudah bersyukur ketika doa dijawab. Tetapi iman yang sejati terlihat ketika seseorang tetap bersyukur sebelum mujizat itu terjadi. Nah, hal inilah yang bisa saya sampaikan mengenai rasa bersyukur. Itu punya kuasa. Oke, boleh kembali di nah. Oke, kita kembali lihat ya. Di Filipi 4 ayat 67 sekali lagi kita bacakan sama-sama karena saya hanya mengutip ayat firman ini saja ya. Nah, jadi ayat firman yang tadi itu ya, itu rasa syukur itu ya memberikan kita mengalahkan kekhawatiran. Lalu yang kedua adalah memberikan kita damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah memberikan kita hati dan pikiran penuh dengan kelembutan. Dan yang keempat adalah, itu adalah bukti iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Para singer, para WL boleh keluar ya. Saya mau ingin sampaikan sedikit kesaksian. Tahun 94 saya juga pernah mengalami satu hal yang begitu menyiksa saya. Saat itu saya baru pulang dari Jepang. 2 hari setelah itu kaki saya ini sebelah kanan bisa tiba-tiba masuk dalam putaran ban motor. Jadi tumit saya terlilit lah. Terlilit akhirnya ya saya singkat kata aja ya. Nah, saya menghabiskan 10 hari di rumah sakit dan 3 bulan mengalami hal yang begitu menyakitkan. Padahal saya pulang, saya sebenarnya baru iman lagi bertumbuh-tumbuh. Saya pengen itu langsung datang ke cari gereja dan ingin melayani. Tapi Tuhan izinkan 2 token itu saya pakai selama 3 bulan. Saya teriak, Tuhan, maksudmu apa Tuhan? Maksudmu apa? Kenapa saya baru pulang Tuhan izinkan ini? Belum lagi masalah keluarga saya. Bapak saya masih pai-pai. Ya kan, dia suruh saya ini, udahlah dibilang bawa saya ke kelenteng mau apa ini, saya bilang. Lalu ada lagi orang-orang yang meramalkan, wah ini kaki kamu bisa cacat ini, kamu jalannya akan timpang ini. Nah,
pikiran saya mulai agak sedikit kacau. Cuma pikiran saya tetap katakan, Tuhan Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan saya percaya ada yang Kau inginkan dalam diri saya yang Kau mau. Saya tetap mengucap syukur. Saya tahu, saya diproses. Saya diremukkan. Ya kan? Nah, lalu saya akhirnya bertumbuh sampai hari ini ada, itu bukan karena kekuatan saya. Semua apa yang saya alami, saya selalu mengatakan Engkau Tuhan yang luar biasa, yang baik, dan sangat baik, dan teramat baik. Jadi saya diproses sampai hari ini dan saya selalu mengatakan, mari sama-sama kita bangkit diri. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu selalu bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang setia, sebab kami percaya Bapa, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa. Selalu bersyukur. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami dan berkata, ku mau selalu bersyukur. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami, naikkan ucapan syukur. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa yang memberikan engkau kekuatan, yang memberikan kita kedamaian. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia. Oh, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena Engkau yang bekerja, Engkau yang memberikan kita kedamaian. Rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat, kuasa, kemuliaan, syukur pujian hanya bagi Engkau Bapa. Tuhan memberkati.